Raja Tentara Bayaran. Bab 315. Di malam hari, Shen Lian secara khusus menunggu Qiu Zenichi kembali dan banyak mengobrol dengannya sebelum pulang. Ketika dia pertama kali tiba di Tiongkok, Qiu Zenichi sangat kejam, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi terbiasa dengan kehidupannya saat ini. Ketika dia melihat Shen Lian lagi, dia merasa lebih bersimpati pada Shen Lian. Kelembutan, bagaimana saya bisa mengungkapkan keinginan saya untuk pergi? Melihat Qiu Teichi seperti ini, Shen Lian untuk sementara merasa lega. Meskipun Miyamoto dan putranya telah terbunuh, negara kepulauan saat ini masih belum aman bagi Qiu Teichi, paling aman bagi Qiu Sadao untuk tinggal di Tiongkok. Keesokan harinya, Shen Lian datang ke perusahaan periklanan lebih awal. Menurut Qiu Yue, Bruce dan Alice juga membantu di perusahaan periklanan. Shen Lian telah meminta mereka untuk tetap di pangkalan karena kunjungan Alice sebelumnya. Mengalahkan, jadi Bruce yang gelisah dan yang lainnya secara alami mengambil kesempatan untuk keluar dan tanpa malu-malu berbaur di perusahaan periklanan, mengaku mengurus kekhawatiran bos. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apa yang perlu dikhawatirkan dari perusahaan periklanan yang rusak? Mereka terlalu main-main dan tidak ingin tinggal di Afrika Selatan. Area utama kota Tianhai selalu seperti ini. Ada banyak sekali orang. Shen Lian, yang mengenakan pakaian olahraga kasual, terlihat tidak cocok dengan para elit bisnis berjas dan berdasi di sekelilingnya sekarang terbiasa dengan perbedaan ini. Jika berbeda, sebelum menjadi seorang anak, Shen Lian tidak akan pernah membiarkan dirinya begitu mencolok di tengah orang banyak. Berjalan ke gedung perusahaan, Shen Lian naik lift ke lantai. Bahkan sebelum dia masuk, dia melihat pemandangan sibuk orang-orang di luar. Perusahaan cangkang yang dia dirikan untuk memasang sistem pemantauan tampaknya beroperasi dengan sehat. Lian merasa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Tuan, siapa yang Anda cari? Sebenarnya ada cukup banyak orang di lobi perusahaan saat ini, tetapi ketika Shen Lian masuk, masih ada orang yang menyapanya. Ini menunjukkan bahwa Aida Yui dan yang lainnya penuh perhatian dalam memperlakukan pelanggan. Ah, jangan ganggu, aku akan melihat-lihat. Shen Lian yang semula ingin langsung menemui Aida Yui dan yang lainnya tiba-tiba berubah pikiran. Dengan banyaknya orang yang menunggu di sini, mereka pasti sangat sibuk. Oh, silakan beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Pemuda yang bertanggung jawab atas resepsi itu tertegun sejenak, dan kemudian dia pergi ke Shen Lian. Karyawan di perusahaan Shen Lian dipilih dengan cermat di semua tingkatan. Tentu saja, kualifikasi akademis adalah persyaratan pertama, diikuti oleh karakter, tidak menyatakan keberatan atas permintaan Shen Lian untuk melihat-lihat. Setelah melihat kerumunan di aula, Shen Lian, yang bosan, berkeliaran dan mendengarkan percakapan mereka secara sengaja atau tidak. Shen Lian terkenal dengan telinganya yang kuat. Mereka berbicara begitu keras, jadi tentu saja Shen Lian tidak bisa menguping. Paling-paling aku mendengarnya secara tidak sengaja. Dengan pemikiran ini, Shen Lian berkeliaran di antara kelompok kliennya dan menguping pembicaraan mereka. Nyatanya, tidak masuk akal mendengarnya. Kebanyakan dari mereka sudah menegaskan niatnya untuk bekerja sama dengan perusahaan. Ada yang ingin menurunkan harga, ada pula yang ingin mematok harga terlalu tinggi uang dan lebih sedikit uang dalam bisnis. Setelah mendengarkan sebentar, Shen Lian merasa sedikit bosan. Saat dia hendak pergi, Shen Lian tiba-tiba mendengar kata yang tidak terlalu bagus. Tidak jauh di depan Shen Lian, berdiri seorang gadis muda yang modis dan cantik. Saat ini, dia sedang mengangkat ponselnya untuk berbicara dengan seseorang, dan ada rasa frustrasi dalam kata-katanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku tidak bisa menerima aturan tak terucapkan ini. Gadis muda itu akhirnya menutup telepon dengan marah, membuat Shen Lian bingung. Apa yang terjadi? Jika Anda adalah perusahaan periklanan, apa aturan tak tertulisnya? Halo. Dengan ragu, Shen Lian melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya ke arah gadis itu. Halo, apakah kita saling kenal? Gadis itu memandang Shen Lian dan memastikan bahwa dia benar-benar tidak mengenalnya sebelum dia dengan sopan menolak ajakan Shen Lian untuk berjabat tangan. Aku tidak mengenalmu. Aku baru saja mendengarmu berbicara tentang peraturan yang tidak terucapkan. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Shen Lian secara alami menarik kembali telapak tangannya. Adalah normal bagi orang yang tidak ingin berjabat tangan dengan wanita asing untuk mengobrol dengannya. Siapa kamu? Kenapa kamu menanyakan ini padaku? Gadis itu memiliki ekspresi keraguan di wajahnya saat ini. Siapapun yang ditanyai pertanyaan ini oleh orang asing mungkin akan memiliki keraguan. Shen Lian merenung sejenak.
Pacar saya bekerja di perusahaan ini, dan saya sedikit khawatir ketika mendengar Anda berbicara tentang peraturan yang tidak terucapkan, jadi saya ingin bertanya kepada Anda bagaimana situasinya. Segera, Shen Lian memikirkan alasan yang masuk akal. Oh, gadis itu menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Meskipun kata-kata Shen Lian tidak terlalu ketat, kata-kata itu jelas dapat diterima oleh gadis-gadis muda. Wajar jika seorang pacar muda khawatir hal seperti itu terjadi pada pacarnya di tempat kerja. Apa pekerjaan pacarmu di perusahaan? Gadis itu menarik Shen Lian ke samping dan bertanya. Sebenarnya, saya tidak terlalu memikirkannya sebelumnya. Baru setelah saya mendengar Anda menyebutkan aturan tak terucapkan, saya merasa perlu untuk menanyakannya. Shen Lian berkata tanpa basa-basi. Kalau begitu, kamu benar-benar perlu bertanya dengan jelas. Aku di sini untuk melamar pekerjaan sebagai model grafis di perusahaan. Nama belakang direktur seni mereka adalah Su, dan dia terkenal mesum. Direktur seni. Cabul. Shen Lian mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengerti banyak, Shen Lian mungkin tahu bahwa posisi direktur seni bukanlah posisi yang kecil. Bagaimana posisi penting seperti itu bisa diisi oleh orang cabul? Ya, kamu harus bertanya kepada pacarmu dengan jelas. Bahwa Su Hongyang selalu menyukai aturan tak terucapkan saat memilih model. Saya baru saja menyelesaikan audisi. Tidak, teman-teman saya di industri memberitahu saya tentang aturan tak terucapkan Su Hongyang. Saya sangat marah. Gadis itu jelas sangat marah ketika mengatakan ini. Karena keberadaan orang-orang mesum inilah dunia modeling menjadi begitu kacau audisi. Di mana kamu mencobanya? Bisakah kamu mengajakku melihatnya? Shen Lian memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar khawatir pacarnya akan jatuh ke tangan orang mesum. Gadis itu memandang Shen Lian dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dia tidak lagi memiliki harapan untuk lulus audisi. Tidak perlu khawatir apakah dia akan menyinggung siapapun dengan melakukan itu di industri. Bab 316. Gadis muda itu membawa Shen Lian ke ruang serbaguna di lantai atas di aula. Karena diserahkan kepada Yui Aida dan Alice untuk mengurusnya, Shen Lian benar-benar tidak tahu seberapa besar perusahaannya sekarang. Shen Lian tidak terlalu akrab dengan bisnis perusahaan periklanan. Setelah diingatkan oleh gadis muda itu, Shen Lian mengetahui bahwa beberapa proyek periklanan memerlukan pengambilan gambar iklan, jadi wajar saja jika membutuhkan model grafis yang berspesialisasi dalam periklanan dan aktor yang membuat iklan. Karena sebagian besar model grafisnya adalah gadis-gadis muda dan cantik, dan untuk perusahaan besar dan kuat seperti Shen Lian, banyak pendatang baru yang ingin masuk, sehingga beberapa aturan tersembunyi yang tidak bermoral telah muncul. Faktanya, adalah wajar untuk mengatakan bahwa setiap orang di dunia tertarik pada keuntungan. Tidak disarankan bagi gadis-gadis itu untuk melepaskan integritas mereka demi uang, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa merekalah yang bersalah industri, bukan apa yang mereka inginkan. Perubahan bisa berubah. Segera, Shen Lian datang ke studio. Para kru film sibuk bekerja sendiri. Shen Lian secara intuitif dapat melihat banyak gadis cantik menunggu di pintu, mungkin untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut audisi. Halo, apa yang bisa saya lakukan? Gadis-gadis yang datang untuk audisi semuanya mengantri, dan kru-kru film semuanya mengenakan pakaian kerja. Shen Lian, yang berpakaian santai, tampak seperti dia bukan dari perusahaan masuk. Seorang pria muda berpikir bahwa Shen Lian mungkin seorang pelanggan, jadi dia bertanya dengan sopan. Dahi. Tidak apa-apa, kami di sini untuk mencari seseorang. Sebelum Shen Lian dapat berbicara, gadis muda di sampingnya berbicara terlebih dahulu, tidak ingin pemuda itu membuang waktu untuknya. Mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Pemuda itu tidak pergi. Kecuali gadis-gadis yang datang untuk melamar pekerjaan, orang-orang lain di studio adalah rekan-rekannya. Baiklah, aku akan mencari pria bernama Su Hongyang. Dalam hal ini, Shen Lian tidak perlu lagi menyembunyikannya, dan langsung mengatakan bahwa orang yang ia cari adalah direktur seni. Gadis muda yang membawa Shen Lian terkejut ketika mendengar ini. Bukankah dia setuju untuk mencari pacar? Mungkinkah orang ini menebak bahwa pacarnya telah ditipu, jadi dia ingin menyelesaikan masalah dengan Su Hongyang? Mendengar Shen Lian sedang mencari direktur Su Hongyang, pemuda itu merasa bersemangat. Teman Direktur Su. Berkenalan bukanlah hal yang buruk. Memikirkan hal ini, pemuda itu segera mengangkat alisnya dan bertanya, Tuan, tolong beritahu saya nama Anda sehingga saya dapat memberitahu Direktur Su bahwa dia ada di ruangan kecil dan saya dapat memanggilnya untuk menemui Anda segera. Ya, katakan saja pada Shen Lian untuk menemukannya.
Sen Lian berkata dengan ringan, dan kemudian dengan tenang menyuruh pemuda itu pergi di bawah tatapan kaget gadis itu. Hei, saudaraku, jangan impulsif. Aku direkturnya. Kamu tidak bisa mengatasinya. Ada banyak pengawal di perusahaan ini. Mereka bisa memukulmu sampai mati jika mereka benar-benar mulai. Gadis itu pasti sangat marah sehingga Sen Lian sangat marah sehingga dia mulai membuat masalah bagi Su Hongyang ketika dia membuka mulutnya. Tanda seru. Tanda seru. Aturan tersembunyi bukanlah sesuatu yang harus diungkapkan secara eksplisit. Bahkan jika pacar Sen Lian benar-benar menerimanya, Su Hongyang tidak perlu mengambil tanggung jawab apapun. Tidak peduli seberapa marahnya Anda, lengan Anda tidak dapat memutar paha Anda, bukan? Haha, jangan khawatir, aku tidak bisa bersikap impulsif padanya, kalau tidak semuanya akan menjadi serius. Sen Lian tersenyum malu-malu, bercanda, apakah dia impulsif dengan hal semacam itu? Sen Lian dulu melakukan hal-hal yang sering membunuh orang, tapi sekarang dia tidak bisa melakukannya lagi belum lagi identitasnya sebagai sekte Tai Chi, bahkan demi wajah Departemen ke-9, Sen Lian tidak bisa melakukan apapun dia. Ingin. Apa-apaan? Sen Lian. Siapa itu? Pria muda itu berbalik dan memasuki ruangan kecil, lalu keluar bersama seorang pria parubaya. Begitu pria itu membuka pintu, dia mengutuk, membuat Sen Lian mengerutkan kening. Mengesampingkan apakah aturan tak terucapkan itu benar atau tidak, Sen Lian punya alasan untuk mengeluarkannya dari perusahaan hanya karena dia mengutuk. Namamu Su Hongyang. Sen Lian melihatnya dan bertanya langsung. Mendengar ini, Su Hongyang melihat Sen Lian dari atas ke bawah, dan pertama-tama memastikan bahwa dia tidak mengenalnya. Kemudian dia menebak bahwa dia mungkin adalah pelanggan perusahaan tersebut, jadi dia berkata, "Ya, ini aku. Siapa kamu?" Karena dia menduga itu mungkin pelanggan, Su Hongyang tidak ingin tersinggung, jadi dia harus bersikap sopan. Nama saya Sen Lian, dan saya di sini untuk bertanya kepada Anda apakah aturan tak terucapkan yang dikatakan orang lain kepada saya itu benar. Sen Lian berkata terus terang. Su Hongyang memandang Sen Lian dengan tatapan bingung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, bukankah orang ini terlalu lugas? Ketika saya datang, saya bertanya tentang aturan tak terucapkan. Apakah Anda menyukai seorang gadis? Hahaha, bukankah ini semua soal uang? Kenapa? Kamu punya niat. Tidak masalah, beritahu aku siapa itu. Asal harganya cocok, kita bisa. Su Hongyang mengira Sen Lian hanyalah seorang pria yang mencari kesenangan. Setelah memikirkannya sebentar, dia berbicara. Hei, kamu benar-benar pandai dalam bisnis ini. Sen Lian berkata dengan mata main-main, orang ini tampak familiar. Ini jelas bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Ini bukan masalah kemahiran atau kurangnya kemahiran. Bos punya gadis yang mereka sukai, dan mendukung mereka dalam periklanan adalah hal yang wajar. Anda bilang semua biaya ditanggung bos, jadi apa yang bisa kami katakan? Tidak. Su Hongyang menjadi bingung mendengar apa yang dikatakan pihak lain, sepertinya dia tidak di sini untuk membicarakan bisnis. Bukan hal yang baik untuk datang ke sini untuk berbicara dengannya daripada mendiskusikan bisnis dirinya sendiri dan bersiap untuk segera pergi. Kamu melakukan apa yang orang lain bayar padamu. Kapan perusahaan ini menjadi perusahaan burung pegar? Kemasi barang-barangmu dan keluar, jangan ganggu aku di sini. Karena hal semacam ini benar, Sen Lian tidak perlu lagi bersikap sopan padanya. Sen Lian tidak memahami aturan industri dan tidak ingin memahaminya. Perusahaannya tidak boleh melakukan hal-hal kotor seperti itu. Betapa memalukannya jika tersiar kabar bahwa Kapten Jack membuka perusahaan untuk menghasilkan uang kotor sebanyak itu. Saya Raja Tentara Bayaran, kapan saya menjadi germo? Hei, coba lihat baik-baik dan kamu akan masuk surga. Panggil keamanan untuk mengusir orang ini. Dihina seperti ini, Su Hongyang tidak bisa lagi tenang. Atasannya tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang hebat, tetapi orang di depannya tidak memiliki kemampuan untuk mengambil alih perusahaan saudara iparnya Su Hongyang, yang mendukungnya, tidak berpikir pemuda di depannya bisa melakukan apapun padanya. Bersambung.